Gimana sih eh, menyambut Lebaran ala gue sebagai anak kosan? Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat Lebaran dan selamat kalian telah menunaikan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari penuh. Kita tahu bahwa Lebaran kali ini kita di tengah-tengah pandemi Corona ini atau COVID-19, nggak seperti Lebaran biasa, nggak seperti puasa Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin banyak teman-teman kalian semua yang Ramadan tahun ini, Lebaran tahun ini beda banget dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian gue juga sebagai anak kosan harus rela tidak pulang ke kampung halaman demi mencegah penyebaran COVID-19. Jadi untuk tahun ini, Lebaran tahun 2020, gue menetapkan untuk tidak pulang kampung atau mudik di Lebaran kali ini. Jadi ya gitulah. Sekarang udah jam 6, gue mau mandi, mau siap-siap sholat. Kebetulan di belakang rumah gue di belakang kosan gue ada tempat untuk sholat khusus untuk orang satu perumahan ini, jadi nggak boleh dicampur dengan perumahan lain. Kita siap-siap untuk sholat dan nanti juga kita siap-siap bagaimana sih menyambut Lebaran ala gue sebagai anak kosan. Oke. Tapi sebelum itu jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe. Sekarang udah siap buat sholat Idul Fitri di sekitaran komplek perumahan. Tapi jangan lupa setiap dia bawa masker buat jaga-jaga di situ. Oke, kita lihat gimana keadaan sholat Id di kampung halaman orang atau di perantauan gue sebagai anak kosan. Sepi guys, nggak ada orang. Tuh lihat. Jadi anjuran dari security tadi kita harus pakai masker guys. Kita semprot dulu. Bisa apabila masih ada untuk disemprot. La ilaha illallah wallahu akbar. Lain yang membatalkan puasa. Semua itu untuk melatih kita menjadi manusia yang mampu menahan diri. Jika terhadap hal-hal yang sebenarnya kita boleh melakukannya, namun kita menahan diri, maka apalagi terhadap hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Saya sampaikan bahwa untuk tahun ini kita tidak mengadakan halal bihalal seperti tahun-tahun sebelumnya, dan juga dihimbau untuk tetap di rumah dan silaturahmi mungkin bisa melalui sosmed, tidak untuk sementara tidak anjang sana anjang sini di rumah tangga, ataupun mungkin yang mau mudik mohon ditahan dulu supaya di lingkungan kita klaster Giri Harmoni masih insya Allah steril dari virus. Alhamdulillah selesai juga sholat idnya. Tadi juga ada himbauan dari Pak RT untuk tidak melakukan silaturahmi ke tetangga-tetangga ataupun yang lainnya, dianjurkan untuk silaturahmi via media sosial. Sampai juga di rumah, alhamdulillah udah selesai sholat maghrib. Biasanya kalau di kampung halaman itu habis selesai sholat Idul Fitri, kita sekeluarga biasanya salam-salaman dulu, sangkeman sama keluarga. Tapi berhubung di sini gue sendirian, keluarga pada jauh-jauh di beda kota, walaupun di Jabodetabek, gue nggak akan kesana. Gue akan coba untuk minal aidin atau lebaran kepada orang tua gue dan keluarga-keluarga gue yang ada di Tangerang ataupun yang di Bekasi, di Jakarta dan sebagainya, via online atau via WhatsApp, nanti video call. Nah, habis itu biasanya kalau di kampung habis sungkeman kita baru makan bareng sekeluarga. Menu makanannya biasanya itu kalau di Purwokerto atau Banyumas itu kita bikinnya soto Sokaraja gitu. Nah,
gue udah bikin, tapi karena kemarin belanjanya agak siangan, ada beberapa bahan yang kurang. Menunya kayak gini nih. Nah biasanya tuh kalau di kampung gue buka habis sholat tuh makan namanya Seroto Sokaraja. Jadi ini ada ketupat, ini ada ayam yang udah disuwir, ini ada sambal cabenya nih, terus ini ada daun bawang, ada soun ya, ini soun bukan bihun, soun udah catat. Dan ini gue bikin sendiri semua. Ini sambal kentang ati ampela. Dan membedakan soto Sokaraja dengan soto-soto yang lain itu sebenarnya kalau di Purwokerto itu namanya bukan soto tapi seroto. Nah yang membedakan adalah kita pakai ini nih, sambal kacang. Sebenarnya 11-12 sama sambal pecel, tapi bedanya dia nggak pakai kencur. Udah gitu. Terus ini ada macam-macam kue, ini dikasih sama Nita, thank you nih, nggak iklan. Dan ini dikasih setiap lebaran, dikasih sama bos gue paling baik, Mbak Erika, thank you atas kue-kuenya. Ini 2, ada kue sagu sama kue lidah kucing. Nah sisanya kayak ini nih, kue sagu yang ini gue bikin, terus ini putih salju juga gue bikin, terus ada lagi nih nastar. Gue kemarin bikin banyak banget, ada beberapa yang gue bagiin ke sanak saudara dan ada yang dijual juga, alhamdulillah laku. Sekarang tinggal 2, nanti kan gue kasih ke bokap gue. Terus yang membedakan, nah satu lagi nih, soto Sokaraja itu dipakainya kerupuk gitu. Jadi nanti kerupuknya itu akan diremes atau dihancurin, kita masukkan ke mangkoknya, disatuin sama kuahnya. Dan ini kesukaan gue karena kemarin gue pesan ke saudara gue, peyek ini nggak akan bisa gue lewatin untuk peyek, setiap tahunnya pasti gue akan makan peyek. Dan ini tuh ada astor juga tuh ya. Nanti kita coba bikin Seroto Sokarajanya, oke? Dan ini kuahnya itu kayak gini nih, sama kayak soto-soto lain, soto-soto yang lain. Kuahnya juga ini kuah bening, karena gua nggak terlalu suka soto yang santan, jadi gua selalu bikinnya tiap tahun di keluarga besar gua pasti kuahnya kuah bening. Kalau di keluarga yang lain biasanya bikin rendang atau opor, karena gua nggak suka yang bersantan-santan gitu, dan gue kebetulan nggak makan daging, jadi selalu bikinnya soto ayam tapi yang bening gitu, nggak pakai santan. Oke, nanti gue akan kasih tahu bagaimana cara kita raciknya ya biar enak. Nah setelah tadi kita video call sama keluarga, sekarang kita saatnya makan seroto. Jadi gini guys, tuh kita ketupatnya potong-potong dulu. Aku ya potong ketupatnya. Kita biasanya kasih sop biasanya kita kasih ayam. Sayang, terus kita kasih remukan ini, kerupuk biasanya kayak gini. Remukan ini, di situ kita kasih taburan daun bawang guys. Taburan daun bawang. Di situ kita kasih ini, yang beda dengan soto-soto lain adalah kita kasih sambal kacang di atasnya biar tambah pedas dan enak. Kita kasih sambal cabai.
sambal cabai ya yang banyak. Jangan lupa kita tambahkan kecap manis karena gua nggak terlalu suka kecap, dikit aja. Simpel kan bikinnya, jadi tinggal kita nanti kasih kuah. Nah, setelah dirasa semua cukup, kita siram pakai kuah. Lihat, enak banget. Jadi gitu, setelah gue udah video call sama keluarga gue yang di kampung ataupun nyokap gue yang ada di Jakarta Utara dan saudara-saudara gue ada yang di Bekasi, Tangerang dan sebagainya. Kalau di kampung biasanya kita langsung habis sholat itu tuh langsung sungkeman, habis sungkeman kita baru makan soto kayak gini nih. Jadi kalau buat kalian yang kalau main ke daerah Banyumas dan sekitarnya, pasti kalian nggak akan pernah nyesel deh makan soto Sokaraja. Dan kalau di sana itu bukan disebutnya soto tapi sroto ya, sroto Sokaraja karena khasnya memang dari daerah atau kecamatan yang namanya Sokaraja gitu. Sekarang kita makan, jangan lupa berdoa sebelum makan. Semua masakan kalau kita bikin sendiri pasti enak banget guys. Jadi ginilah derita. Nah kalau kita sebagai anak perantauan, walaupun laki harus bisa masak, apalagi kita orang Indonesia pasti kangen masakan-masakan orang daerah asal kita sendiri ya guys. Gila, lezat banget guys. Jadi untuk soto Sokaraja itu sebenarnya hampir sama kayak soto lain, cuma yang membedakan dia ada sambal kacangnya, terus harusnya ini tuh ada kayak kecambah yang kecil-kecil banget. Kecambah tuh biasanya kalau di kampung Jawa tuh ada dua, ada kecambah yang dari kacang kedelai yang putih itu yang biasa buat bahan baku tahu atau tempe. Yang kedua ada kecambah yang kecil yang dari kacang hijau. Kalau di sini kebanyakan mereka tuh pakai toge ya. Kalau di kampung sono itu sebenarnya enggak, dia pakai kecambah yang kecil banget. Sebenarnya ini kurang lengkap kalau ada kecambahnya. Burung kemarin gua ke pasar atau sayur nggak ada yang jualan, mungkin karena udah musim lebaran juga ya guys. Biasanya ada depan tukang sayur rumah gue itu, di depan gerbang dia jualan kecambah yang kecil-kecil gitu. Dan gue biasanya bikin soto Sokaraja ini biar ngobatin kangen gue kalau nggak bisa pulang kampung gitu kan, karena sebagai raja. Biasanya gue juga masak mendoan, kemarin juga ke sono tukang sayurnya nggak jualan mendoan, ke pasar juga nggak ada tempe mendoan. Ini enak banget guys. Alhamdulillah habis guys. Lihat. Tapi setiap rumah, setiap daerah pasti setiap lebaran mereka punya hidangan khasnya masing-masing. Tapi kalau gue sebagai orang Jawa pasti setiap lebaran jarang yang bikin namanya rendang, opor, gulai atau yang lainnya, selalu bikin soto Sokaraja. Karena kenapa? Keluarga besar gue kebetulan semuanya adalah perantau semua, jadi pulang kampung mereka akan bikin sesuatu yang kita jarang makan di kota atau di tempat perantauan gitu. Kalau bikin rendang atau opor atau yang lainnya mungkin kita bisa bikin sendiri karena bahan-bahannya ada. Kalau kayak gini nih soto Sokaraja ada bahan yang sulit kita cari, yaitu namanya kecambah yang kecil yang tadi gue bilang itu. Kalau di Jawa itu banyak yang jualan, jadi kita sekeluarga pasti makan ini. Dan kalian kalau main ke rumahnya sana-sana atau silaturahmi dari rumah ke rumah, pasti kebanyakan orang juga bikinnya soto Sokaraja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat teman-teman gue, saudara-saudara gue di dunia media sosial, baik di dunia nyata atau di media sosial, Instagram, Facebook, dan YouTube dan lainnya. Gue dari lubuk hati yang paling dalam mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dari perkataan gue, dari komentar gue atau ketikan jari gue banyak yang menyakiti perasaan kalian semuanya. Saya sekali lagi mohon maaf kepada kalian semuanya. Semoga Lebaran kali ini menjadi Lebaran yang penuh makna bagi kita semua, menjadi akhir Ramadan yang paling berkesan bagi kita semua, karena Lebaran dan puasa tahun ini kita berbeda dari tahun sebelumnya. Ingat, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan stay at home. Salam sehat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.